diskusi kelompok KMG dengan dosen pengampu Bapak Variaman Laya. Baik, nama saya Studiani Hulu. Saya akan menjelaskan tentang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penjelasan tentang meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah definisi kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi hidup yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan: 1. Kesehatan, akses ke layanan kesehatan, gizi dan sanitasi. 2. Pendidikan, akses ke pendidikan berkualitas dan peluang belajar. 3. Ekonomi, penghasilan, pekerjaan dan kemampuan ekonomi. 4. Sosial, hubungan, keamanan dan keselamatan. 5. Lingkungan, kualitas lingkungan hidup dan akses ke sumber daya alam. Cara meningkatkan kesejahteraan rakyat: 1. Pendidikan, meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas dan peluang belajar. 2. Kesehatan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan promosi kesehatan. 3. Pemberdayaan ekonomi, meningkatkan penghasilan dan kemampuan ekonomi melalui pelatihan dan kesempatan kerja. 4. Pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas seperti jalan, air bersih, dan listrik. 5. Perlindungan sosial, meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat. 6. Pengelolaan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah dan sumber daya alam. 7. Partisipasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat meningkatkan kesejahteraan: 1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat. 2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. 3. Meningkatkan produktivitas dan kemampuan ekonomi. 4. Meningkatkan keamanan dan keselamatan. 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Contoh program peningkatan kesejahteraan: 1. Program pendidikan gratis. 2. Program kesehatan masyarakat. 3. Program pemberdayaan ekonomi. 4. Program pembangunan infrastruktur. 5. Program perlindungan sosial. 6. Program pengembangan wilayah. 7. Program pelayanan sosial. Tantangan dan solusi: 1. Tantangan kemiskinan, ketimpangan, korupsi. 2. Solusi: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan pendidikan dan kesadaran, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kerjasama antar lembaga. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Kesadaran sosial adalah kemampuan individu untuk memahami dan menghargai norma-norma sosial, nilai-nilai dan kebutuhan orang lain dalam masyarakat. Berikut beberapa aspek kesadaran sosial. Aspek kesadaran sosial yaitu: 1. Empati, kemampuan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. 2. Kerjasama, kemampuan bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 3. Kesadaran akan hak dan kewajiban, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Kesadaran akan perbedaan, menghargai perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. 5. Tanggung jawab sosial, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kesadaran sosial: 1. Pendidikan. 2. Lingkungan keluarga. 3. Budaya dan tradisi. 4. Media sosial. 5. Pengalaman hidup. Manfaat kesadaran sosial: 1. Meningkatkan hubungan sosial yang harmonis. 2. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban. 3. Meningkatkan empati dan kerjasama. 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 5. Meningkatkan kesadaran akan perbedaan dan keunikan. Cara meningkatkan kesadaran sosial: 1. Pendidikan karakter, diskusi dan pembelajaran sosial.
3. Volunteerisme. 4. Mengikuti kegiatan sosial. 5. Membaca dan memahami budaya dan sejarah. 6. Mengembangkan kemampuan komunikasi. 7. Menghargai perbedaan dan keunikan. Contoh kesadaran sosial. 1. Membantu orang lain yang membutuhkan. 2. Mengikuti kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Menghargai perbedaan budaya dan agama. 4. Mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan. 5. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik, berikut penjelasan tentang meningkatkan kebersamaan dan kesatuan. Definisi. Yang pertama, kebersamaan, kondisi hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung. 2. Kesatuan, keadaan bersatu padu dan terintegrasi dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran sosial. 2. Komunikasi efektif. 3. Kebudayaan dan tradisi. 4. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan. 5. Keterlibatan masyarakat. Cara meningkatkan kebersamaan dan kesatuan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi, membangun jaringan komunikasi terbuka dan efektif. 2. Pendidikan karakter, mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kesatuan. 3. Kegiatan sosial, mengorganisir kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 4. Pengembangan kepemimpinan, meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. 5. Menghargai perbedaan, menghargai keunikan dan perbedaan budaya. 6. Membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya kebersamaan. 7. Mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Manfaat meningkatkan kesadaran sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kebersamaan dan keselamatan, meningkatkan kekuatan sosial dan ekonomi. Contoh program. Yang pertama, program pendidikan karakter. 2. Kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Program pengembangan kepemimpinan. 4. Program kesadaran sosial. 5. Program pembangunan infrastruktur. Yang menjadi tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan konflik, ketimpangan korupsi, solusi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Berikut penjelasan tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Definisi kualitas hidup adalah kondisi hidup yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas hidup yaitu 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Ekonomi, 4. Perlindungan sosial, 5. Pengelolaan lingkungan. Cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pendidikan yaitu meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas dan peluang belajar. Lalu yang kedua itu kesehatan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan promosi kesehatan. Dan yang ketiga yaitu memperdayaan ekonomi, meningkatkan penghasilan dan kemampuan ekonomi melalui pelatihan dan kesempatan kerja. Yang keempat adalah perlindungan sosial, yaitu meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat. Lalu kita masuk yang terakhir adalah pengelolaan lingkungan, yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan sampah dan sumber daya alam. Adapun manfaat meningkatkan kualitas hidup yaitu 1. Meningkatkan kesadaran hidup dan kemampuan masyarakat. 2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. 3. Meningkatkan produktivitas dan kemampuan ekonomi. 4. Meningkatkan keamanan dan keselamatan. 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Berikut penjelasan tentang meningkatkan kebersamaan dan kesatuan. Definisinya, kebersamaan
kondisi hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung. Kedua, kesatuan, keadaan bersatu padu dan terintegrasi dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pertama pendidikan dan kesadaran sosial. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, kebudayaan dan tradisi. 4, kepemimpinan dan pengambilan keputusan. 5, keterlibatan masyarakat. Cara meningkatkan kebersamaan dan kesatuan. Pertama, meningkatkan komunikasi. Membangun jaringan komunikasi terbuka dan efektif. Kedua, pendidikan karakter. Mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kesatuan. Ketiga, kegiatan sosial. Mengorganisir kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 4, pengembangan kepemimpinan. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. 5, menghargai perbedaan. Menghargai keunikan dan perbedaan budaya. 6, membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya kebersamaan. 7, mengatasi konflik. Mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Manfaatnya pertama, meningkatkan kesadaran sosial. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3, meningkatkan produktivitas. 4, meningkatkan keamanan dan keselamatan. 5, meningkatkan kekuatan sosial dan ekonomi. Contoh programnya, pertama, program pendidikan karakter. Kedua, kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3, program pengembangan dan kepemimpinan. 4, program kesadaran sosial. 5, program pembangunan infrastruktur. Tantangan dan solusinya. Pertama, tantangannya adalah seperti konflik, ketimpangan, korupsi. Solusinya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Berikut materi tentang mengutamakan kepentingan rakyat. Definisi mengutamakan kepentingan rakyat adalah prinsip yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2, meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat. 3, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4, meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Prinsip-prinsipnya, pertama, kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. 2, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 3, partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. 4, keadilan dan kesetaraan dalam pembagian sumber daya. 5, penghormatan hak-hak asasi manusia. Cara mengutamakan kepentingan rakyat, yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan rakyat. Kedua, mengadakan survei dan kajian kebutuhan rakyat. 3, membuat kebijakan yang pro rakyat. 4, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 5, mengembangkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. 6, meningkatkan kualitas pelayanan publik. 7, mengatasi korupsi dan nepotisme. Manfaatnya, pertama, meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat. Kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 4, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 5, meningkatkan kekuatan sosial dan ekonomi. Contoh kebijakan, yang pertama, program pendidikan gratis. 2, program kesehatan masyarakat. 3, program pemberdayaan ekonomi. 4, program pembangunan infrastruktur. 5, program perlindungan sosial. Tantangan dan solusinya, yang pertama, tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan ketimpangan. Solusinya, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
rakyat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan. Definisi mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan berarti memasukkan prinsip-prinsip dasar negara Republik Indonesia ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Nilai-nilai Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai hak asasi manusia dan mengikatkan kesatuan rakyat. 3. Persatuan Indonesia, yaitu mengikatkan kesatuan dan kebersamaan nasional. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengikatkan partisipasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengikatkan kesadaran dan keadilan sosial. Cara mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yaitu 1. Analisis kebutuhan, yaitu mengintegrasikan kebutuhan rakyat dalam kebijakan. 2. Perencanaan, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam perencanaan kebijakan. 3. Pelaksanaan, yaitu melaksanakan kebijakan dengan transparan dan akutabel. 4. Evaluasi, yaitu mengevaluasi kebijakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 5. Partisipasi rakyat, yaitu meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. 6. Pengawasan, yaitu mengawasi melaksanakan kebijakan dengan memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Manfaatnya yaitu 1. Meningkatkan kesadaran partisipasi rakyat. 2. Meningkatkan kesadaran rakyat. 3. Meningkatkan kepercayaan rakyat. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 5. Meningkatkan kekuatan sosial dan ekonomi. Contoh kebijakannya: 1. Program pendidikan gratis. 2. Program kesehatan masyarakat. 3. Program pemberdayaan ekonomi. 4. Program pembangunan infrastruktur. 5. Program perlindungan sosial. Dan tantangan dan solusinya yaitu 1. Tantangan yaitu korupsi, nepotisme, dan ketimpangan. 2. Solusi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat. Sekian. Penjelasan tentang mencapai keadilan sosial. Mencapai keadilan sosial yang dimana semua orang harus mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai hasil yang sama. Keadilan sosial juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membuat masyarakat nyaman dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Keadilan sosial juga memiliki bagian-bagian tersebut, yaitu 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menghormati hak orang lain. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama yang dimana kita harus bersikap benar, berpihak kepada kebenaran, dan kita harus menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran tersebut. Menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain yaitu mengakui keberadaan seseorang dan juga menerima keberadaan serta hak setiap individu-individu dalam menjalani hidupnya.